Hati-hati penggunaan pupuk di fase bunting atau pembuahan, entar bisa rontok dan tidak berbuah lebat. Nih saya kasih tahu rahasianya agar tanaman kita itu berbuah banyak dan berbuah lebat. Unsur hara apa yang kita gunakan sehingga maksimal. Di fase vegetatif atau pertumbuhan ini bisa kita lakukan sistem spray. Nah untuk tanaman padi juga bisa sahabat, itu bagusnya dan hebatnya dari pupuk ini. Sehingga entar tanaman padi kita itu berat dan buntingnya itu menjadi lebih bagus, sehingga bulir-bulir pada tanaman kita itu seperti tanaman padi juga lebih maksimal dan otomatis panen kita meningkat. Yang perlu sahabat ketahui adalah cara dan prosesnya agar hasilnya maksimal. Nah untuk tanaman cabai sahabat bisa spray di fase pembungaan sampai dengan habis panen sahabat ya, sehingga tanaman kita menjadi hijau royo-royo dan berbuah lebat juga sahabat ya. Karena di fase bunting itulah nutrisi akan banyak diserap oleh tanaman, sehingga buah padi dan buah bulir padi kita itu akan bernas dan buahnya akan menjadi bersih dan berbobot dan berat sahabat ya. Nah di fase bunting ini sahabat, yang sangat dibutuhkan juga itu adalah unsur hara fosfat dan kaliumnya. Tetapi dengan memakai kandungan nutrisi yang lengkap yang kita kasih di fase ini, itu buahnya akan maksimal sahabat ya. Nah seperti ini sahabat. Di sini pertama yang kita gunakan adalah micin sahabat ya. Selain micin ini, micin juga bisa merangsang bunga dan buah, terutama untuk sebuah jenis tanaman. Dan micin ini sangat bermanfaat sekali untuk buah padi sahabat ya, sehingga mempercepat mengeluarkan malainya. Karena dari micin ini terkandung pupuk asam amino yang siap diserap oleh tanaman ketika kita campurkan dengan bahan lainnya atau nutrisi lainnya sahabat ya. Nah, untuk micin ini pergendongan semprotan sahabat ya, di sini kita menggunakan 1 sendok saja. Nah, ini sudah cukup ya, 1 sendok penuh seperti ini. Nah, setelah ini sahabat, baru di sini kita tambahkan pupuk MKP. Pupuk MKP ini tinggi akan unsur hara, fosfat dan kaliumnya, sehingga memaksimalkan dari kinerja pupuk NPK tersebut. Karena ini adalah pupuk nitrat yang biasanya cepat diserap oleh stomata daun ketika kita menypraynya sahabat, sehingga memaksimalkan dari kinerja pupuk NPK yang barusan begitu ya. Nah di sini pupuk NPK dosisnya kita tambah dia 3 sendok aja sahabat ya. Lakukan cara ini sahabat, entar tanaman padi kita itu akan berbobot sahabat ya, dan bulir-bulir padinya itu akan penuh. Nah ini yang ketiga sendok sahabat. Oke, kita akan taruh dan kita aduk-aduk bersama pupuk NPK tersebut sahabat ya. Nah di sini setelah benar-benar larut pupuk MKP bersama NPK tersebut bersama micin itu sahabat ya. Nah kita akan lihat ya. Nah sahabat bisa lihat ini udah larut maksimal, karena dari NPK ini memang ada kandungan unsur hara fosfatnya yang susah larut. Dari itu kita perlu menambahkan pupuk daun yaitu MKP sahabat ya, agar memaksimalkan dari kinerja pupuk NPK ini. Oke, setelah ini baru kita masukkan ke gendongan semprotan kita. Ini untuk 1 gendongan semprotan sahabat ya, untuk ukuran barusan pupuk micin sebanyak 1 sendok, NPK itu 3 sendok dan MKP juga 3 sendok sahabat ya. Nah, agar lebih maksimal di sini kita akan menggunakan ini ya, pupuk silika sahabat ya. Pupuk silika ini adalah pupuk yang akan memaksimalkan dari kinerja fotosintesis pada daun pada tanaman padi kita, sehingga unsur hara yang kita berikan itu akan maksimal. Di sini saya memakai silika 99% sahabat ya. Dan silika ini juga kita bisa menggantikannya dengan rendaman abu kayu sebenarnya ya. Kita sudah dapatkan unsur hara silika tersebut sahabat. Nah di sini kalau kita lihat, silika ini bisa menghindari tanaman dari keracunan berat seperti besi sahabat ya, aluminium yang disebabkan oleh asam-asaman sahabat ya. Nah di sini juga memaksimalkan proses fotosintesis tanaman sehingga produksi meningkat. Nah ini bagusnya dari pupuk silika ini. Saya tidak menggunakan pupuk silika yang ada kandungannya kaliumnya sahabat ya.
sebab ntar akan kurang dari kinerja dari pupuk Ajinomoto tersebut ya, atau penyedap rasa yang pertama tadi. Di sini untuk pupuk silikanya, sahabat, kita menggunakan 2 sendok saja untuk pupuk silikanya. Ini yang saya pakai silika murni. Dan kalau sahabat mau buat dari pupuk silika ini, bisa merendamkan abu kayu yang kita taruh selang atau oksigen, sehingga ntar dari fermentasi dari abu kayu itu akan mengeluarkan pupuk yang kandungan silika dan juga kaliumnya, sahabat ya. Nah, baru ini kita campur adukan. Ini sahabat ya, saya lupa pisahkan pupuk yang pertama yang barusan bersama silika. Silika ini kita belakangan memasukinya ke gendongan semprotan, begitu ya sahabat. Jangan langsung dicampurkan, karena emang silika ini walaupun dia cepat larut ke air, tetapi dia masih ada gerundulan-gerundulannya, sahabat, kalau kita mencampurkannya dari pupuk tersebut. Dari itu kita perlu memisahkan pupuk silika ini pencampuran dari pupuk yang pertama barusan, sahabat ya. Nah, begitu. Dan abu kayu juga bisa kita aduk-aduk setiap hari, itu akan menjadi pupuk silika. Pupuk silika ini juga bisa tahan terhadap hama, sahabat ya. Hama seperti wereng juga, sahabat, walang sangit, dan juga tahan rebah, sahabat, kalau kita menggunakan pupuk silika ini. Entah pupuk silika bebas mereknya, sahabat ya. Nah, ini kita langsung masukin ke gendongan semprotan kita, sahabat ya. Nah, setelah ini baru kita spray setelah embun sudah berhenti. Tujuannya adalah memaksimalkan dari kinerja dari pupuk nutrisi yang kita berikan di fase bunting ini, sahabat ya, sehingga fase bunting ini akan memaksimalkan buah padi kita, sahabat. Nah, kalau sahabat mau bisa memfermentasi pupuk MKP, sahabat ya. Fermentasi pupuk MKP dari I4 juga yang sudah direndam, sahabat ya, selama 15 hari. Itu juga bagus, sahabat ya. Dan tujuannya adalah untuk mengiritkan dari pupuk MKP ini, sahabat, atau pupuk daun ini. Caranya adalah kita aktifkan I4 dulu. Setelah aktifkan I4 selama 2 hari 2 malam memakai gula merah, baru kita gunakan pupuk MKP ini, sahabat ya, sebanyak 3-4 sendok. Nah, begitu. Baru setelah itu kita campurkan dengan telur, sahabat ya. Video sebelumnya saya sudah buat caranya. Kalau sahabat mau, silahkan sahabat klik ntar di atas video ini cara membuat pupuk ini ya. Dan itu juga bagus sekali untuk di fase bunting, sahabat. Nah, itu dia, sahabat ya. Semoga bermanfaat. Silahkan klik video yang ini. Berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.